Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan membahas dengan topik Pemberantasan Korupsi atau KPK versus Lukas NMB. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Lukas NMB ini adalah Gubernur Papua yang dituduh atau tersangka kasus dugaan korupsi atau gratifikasi ya. Gratifikasi. Dan banyak hal ya tentu yang terkait ini, dan sampai saat ini KPK sudah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka, tapi sampai saat ini KPK tidak mampu untuk mendatangkan Lukas NMB baik di kantor KPK, di kantor Merah Putih KPK, maupun mendatanginya atau melakukan upaya paksa. Nah, tentu hal-hal ini akan menjadi perbincangan kita ya di topik KPK versus Lukas NMB. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mulai akan bincang-bincang, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber yang kami undang untuk memperkenalkan diri, kemudian kita langsung bincang-bincang. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Aswin. Selamat siang Tribuners. Saya Berti Lumempo selaku pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya. Dan Tribuners tentu saya akan langsung ngajak Bung Berti untuk kita bincang-bincang. Bung Berti, ini saya kira menarik ya karena Lukas NMB memang gubernur Papua, tapi masalah ini menjadi isu nasional. Karena apa? Karena yang menetapkan beliau sebagai tersangka adalah KPK. Dan seperti kita ketahui bersama, selama ini apabila sudah dijadikan tersangka oleh KPK, sangat kecil kemungkinan untuk dia tidak berlanjut ditahan, kemudian diproses sampai di pengadilan ya. Sampai saat ini hanya beberapa yang lolos di dalam jeratan KPK. Dan ini yang menarik adalah KPK ketika menetapkan tersangka untuk memeriksa, melakukan upaya paksa itu tidak bisa dilakukan oleh KPK. Saya ingin bertanya ke Bung Berti. Bung Berti, gimana ini? Biasanya KPK apabila dia menetapkan tersangka ya dia sudah melakukan penyidikan, sudah bukti-bukti sudah cukup lah, sudah ini, sehingga sangat jarang orang yang sudah ditetapkan oleh KPK untuk lolos. Dan ini menarik, ketika ditetapkan tersangka sudah 2 kali kalau tidak salah dipanggil. Okay. Dan beliau dengan berbagai alasan utama adalah kesehatan ya. Dipanggil pertama di Polda Papua kalau tidak salah, dia tidak datang. Kemudian dipanggil kedua adalah di gedung KPK, di gedung KPK di Jakarta, tidak datang juga karena alasan kesehatan. Nah, gimana sebenarnya ini Bung Berti? Baik, terima kasih. Jadi gini, normatifnya memang dalam penetapan tersangka pada kasus-kasus tindak pidana korupsi memang yang pasti KPK sudah memiliki alat bukti lah, paling tidak minimal 2 alat bukti dalam penetapan itu. Apakah itu kasus-kasus gratifikasi, ya ini yang terjadi pada seorang gubernur Lukas ini kan gratifikasi, dan gratifikasi itu adalah tindak pidana korupsi ya. Gratifikasi senilai 1 miliar. Tentunya KPK sudah mempunyai ya 2 alat bukti lah minimal sesuai apa yang diatur dalam KUHP kita. Yang memang jadi persoalan ini ketika ini menjadi isu nasional, dan mungkin bisa saja ini agak sedikit gaduh karena Gubernur Lukas NMB ada pada daerah kekuasaan yang sekarang ini sedang konflik. Kita tahu sendiri ya, Papua ini sudah sekian lama konflik ya, katakanlah sudah memakan banyak korban, apakah itu dari masyarakat sipil bahkan dari TNI Polri ya, dalam rangka pengamanan situasi di Papua oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari NKRI. Karena itu pemerintah juga saya melihat dalam mengambil satu keputusan, apakah itu lewat KPK itu penetapan tersangka maupun sampai pada status katakanlah ada panggilan pertama, ada panggilan kedua, kok jadi pertanyaan itu kenapa tidak ditangkap ya di upaya paksa. Ya, itu pertimbangan itulah, karena daerah konflik ini yang menjadi mungkin pemerintah agak ragu-ragu. Nah, cuman memang saya melihat memang
beberapa hari terakhir ini memang semenjak ya akhirnya beberapa pekan lah semenjak ada penetapan tersangka ini kan memang akhirnya tergiring seolah-olah ini ada semacam muatan politis lah, atau dari kubu Pak Lukas lewat pengacaranya itu seolah-olah bahwa penetapan tersangka ini ada upaya-upaya kriminalisasi, itu seperti itu kan yang terjadi giring, sehingga akhirnya tergiring artinya sudah tergiring ini muatan-muatan politis lah. Apalagi Pak Lukas ini kan beliau selain gubernur juga memegang jabatan di salah satu partai politik ya, partai politik yang saat ini memang tidak mendukung pemerintahan, artinya tidak ada, bukan tidak mendukung, tidak berada dalam Gerbong posisi pemerintah gerbong ya? pemerintahan. Itulah sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Walaupun terakhir juga saya melihat dari partai dia kan berada di Partai Demokrat sudah memberikan surat keputusan pemberhentian sebagai ketua DPD Papua. Artinya Ya. dengan sendirinya Partai Demokrat sepertinya meyakini bahwa mungkin memang benar. Ya, betul. Ya, sinyalnya kan seperti itu. itu seperti itu. Sehingga inilah akhirnya terbentuk seolah-olah opini bahwa ini ada muatan politis, ada persaingan politis mungkin ya kan, seorang tokohnya gubernur. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya yang harus dilakukan KPK sekarang adalah sebetulnya ini kan kita baru mengetahui bahwa ya kasus yang menimpa apa namanya Lukas ini kan gratifikasi 1 miliar. Belum ada kasus-kasus lainnya. Gratifikasi itu apa berhubungan dengan kasus apapun itu juga belum ada pernyataan resmi dari KPK. Yang ada memang selama ini kan baru sebatas opini, saya bilang opini. Ya, ya, ya. Itu juga saya sangat menyesalkan ketika ranah hukum seperti ini ada pernyataan-pernyataan dari seorang pejabat negara ya, pemerintah dalam hal ini ya, saya katakan aja Menko Polkam ya. Nah, ini kan sebetulnya tidak boleh lah Menko Polkam ikut turut memberikan statement secara resmi terkait persoalan lebih spesifik tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Lukas ya kan, biarlah itu ranah KPK sebetulnya kan, ini kan jadi membiasnya seperti itu, baru yang mengatakan bahwa ada sekian ya betul. Memang ada anggaran-anggaran semacam anggaran otonomi khusus kan di Papua sana kan. Iya. Itu luar biasa itu Bung Aswin. Triliunan kan Triliunan. Itu 1 tahun yang saya tahu itu 97 triliun. Makanya bayangkan memang statement Pak Mahfud mengatakan bahwa semenjak diberlakukan otonomi khusus ada hampir 1.000 triliun kalau nggak salah ya. Baru semenjak pemerintahnya Lukas NMB ada 500 triliun yang dikelola. Memang kita miris melihat ketika anggaran begitu besar dan ternyata di Papua itu kan ya perubahan juga tidak signifikan. Artinya oke lah perubahan secara infrastruktur, tapi masalah pendidikan orang-orang Papua ini kan masih terpinggirkan. Namun kepastian ini apakah penetapan tersangka ini kan kalau saya lihat hanya sebatas 1 miliar ini kan terlalu kecil bagi saya. Terlalu kecil. Inilah yang sebenarnya kita mendorong kalaupun ada kasus-kasus lainnya oleh KPK cepat juga disampaikan bahwa contoh bahwa Lukas ini juga dia tersangka, dia telah melakukan tindak pidana korupsi untuk contoh pengelolaan dana OSUS contoh kan seperti itu. Tapi ini kan belum ada statement seperti itu. Baru mereka sedang menelusuri, sedang melakukan proses penyelidikan terkait anggaran otonomi khusus, baru anggaran tentang penyelenggaraan PON terakhir kan di sana ada indikasi. Tapi kan semua belum ada pembuktian. Nah, kalau kita kembali lagi persoalan gratifikasi 1 miliar itu kan kalau bicara hukum tindak pidana korupsi itu belum tentu ada hubungan dengan kerugian negara, Bung Aswin. Itu seperti itu. Yang kita mau sekarang adalah bagaimana perbuatan Pak Gubernur ini bisa ada indikasi kerugian negara, dugaan. Yang memang sudah benar-benar dihitung oleh lembaga seperti BPK atau BPKP contoh. Akhirnya kan karena ini cuma persoalan gratifikasi, pengacara kan sempat mengkanter argumen bahwa semenjak kepemimpinan Pak Lukas NMB, Papua itu berapa kali
mendapat predikat BTP. BTP ya. Walaupun sebetulnya tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan dan BTP. Itu seperti itu. Tapi ini kan semua gambarannya ke situ. Ya. Nah, karena itu sebetulnya saya melihat kasus ini sedikit saya melihat bahwa ada sesuatu juga di KPK yang tidak punya ketegasan. Ya, Seperti itu. Nah, mereka membuat opini saja penetapan tersangka terkait gratifikasi 1 miliar. Kita kan juga belum tahu sebenarnya gratifikasi 1 miliar untuk apa? Untuk apa kan belum kan media kita kalau kita baca di media kan hanya sebatas karena memang dia belum diperiksa juga. Iya, itu seperti itu. Tapi sebetulnya paling tidak ketika sudah ada penetapan tersangka, ada 2 alat bukti kan mereka sudah tahu gambaran. Ya. Itu gratifikasinya apa? Iya kan? Gratifikasi. Nah, selama ini justru statement yang berkembang kan semacam misalnya sudah diblokir sekian miliar. Ada penelusuran PPATK terkait penyetoran ada 500 sekian miliar kan. Nah, itu kan seperti itu. Tapi kan juga hasil-hasil dari PPATK ini tidak bisa dijadikan bukti untuk penetapan tersangka. Itu hanya pintu masuk saja. Ada kecurigaan yang Iya, makanya ketika itu kan ada dari kubu Pak Lukas juga pengacara mengatakan bahwa Pak Lukas ini punya tambang. Ya, dia punya ini kan seperti itu. Nah, karena itu saya melihat bahwa ini sepertinya juga ada sesuatu lah ya. Nah, akhirnya menjadi liar dan orang akhirnya berargumen bahwa seolah-olah ini ada semacam upaya-upaya untuk mengkriminalisasi. Saya tidak bermaksud membela Pak Lukas, tapi saya maunya KPK itu lebih mengembangkan kasus ini secara cepat itu sehingga dalam penetapan status tersangka kepada Pak Lukas ini bukan hanya sebatas di uang gratifikasi 1 miliar ini. Yang kita sendiri juga tidak tahu ini gratifikasi saldo 1 miliar ini dalam hubungan apa, kasus apa, apakah hubungan dengan proyek atau kan ada suap, ada gratifikasi, kan beda itu. Nah, suap atau gratifikasi itu juga itu yang saya bilang tadi tidak selamanya berhubungan dengan kerugian negara. Kerugian negara ya. Ya kan seperti itu. Nah, ini yang kita maksud ketika sudah ada statement dari Menko Polhukam terkait ini kan harus ada kepastian. Ya. Itu karena terlalu kecil bagi saya orang Papua sana merasa terlalu kecil seorang Gubernur Lukas NMB ini kalau cuma mau ada terima gratifikasi 1 miliar. 1 miliar. Iya kan, walaupun orang ini ada transaksi, ini belum. Transaksi dari PPATK itu cuma pintu masuk. Tapi kita butuh kepastian bahwa ayo apa dibongkar. Nah, itu yang didorong. Nah, hanya kalau 1 miliar dengan konflik yang ada di Papua ini saat ini terlalu harga yang harus dibayar itu akan terlalu besar. Apalagi situasi Papua ini sedang dalam konflik ya artinya konflik peperangan di sana itu kan saya bilang itu sudah situasi perang karena ada KKB kan, ada kelompok bersenjata itu ditambah dengan ini kan kegaduhannya luar biasa. Nah, dengan ukuran gratifikasi 1 miliar kasus ini lewat penetapan tersangka ini nilainya terlalu kecil dan akhirnya kita mengorbankan hal yang lebih besar. Itu seperti jadi kalau bagi saya ini harusnya didorong lebih besar lagi secepatnya KPK. Apalagi kan sudah ada informasi tentang 530 miliar, tentang ada pengelolaan dana Otsus, pengelolaan dana PON itu cepat, itu lebih besar. Nah, kalau itu lebih besar, ini ketika ditetapkan tersangka dengan kasus yang lebih besar itu, contoh dia melakukan korupsi kasus dana PON, dia melakukan korupsi kasus dana Otsus dengan kerugian negara sekian banyak, saya pikir masyarakat Papua juga akan akhirnya terbuka. Banyak sekali nih gubernur kita hidup susah. Tapi kalau cuma 1 miliar ini kan sangat kecil ya. Iya kan itu merasa mereka ini kan kecil sekali seorang gubernur 1 miliar ini. Betul. Nah, itu yang kita mendorong gitu Bung Asin. Ya. Tribuners kira menarik ya tadi apa yang sudah diulas oleh Bung Berti ya bahwa ada penetapan tersangka sekali lagi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB dan menariknya adalah
penetapan tersangka ini di kasus gratifikasi yang nilainya hanya 1 miliar. Iya. Kenapa tadi dikatakan bahwa gratifikasi ini 1 miliar itu kecil? Karena seperti sudah dikatakan bahwa dana otsus di Papua itu triliunan. Iya. Dan triliunan rupiah. Kemudian ada dana kemarin waktu PON juga PON. itu juga triliunan. Triliunan dana PON. Jadi ini kalau dikatakan 1 miliar dugaan penyimpangan itu sangat kecil. Itu pertama. Kemudian kedua juga ada berkembang isu-isu liar ya. Saya katakan isu karena ini baru berkembang di media sosial. Ya. Media sosial ya. Jadi berkembang isu bahwa PPATK sudah menemukan uang yang mengalir ya dari Lukas NMB itu 560 miliar kalau ya, tidak salah, 500-an miliar. 560 miliar dan dikucurkan ke kasino katanya. Ya, kasino. Dikucurkan ke kasino. Nah, ada juga dan banyak sekali ada yang menyebut bahwa sejak bulan Juni Lukas NMB itu bolak-balik Singapura, Malaysia, Australia kalau tidak salah, Australia, Jerman, ada beberapa ini. Kemudian ada foto-fotonya yang menyebar di media sosial, foto-fotonya menyebar. Artinya apa? Ini seolah-olah telah terjadi pembunuhan karakter ya. Memang terjadi pembunuhan karakter bahwa Lukas NMB ini bersalah, sudah terjadi pembunuhan karakter. Yang menjadi persoalan adalah bahwa dia sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah berkembang isu sangat liar, dan sekarang belum ditahan, belum diperiksa. Jadi diperiksa dulu kan baru ditahan. Tadi dikatakan bahwa situasi di Papua tidaklah kondusif. Situasi di Papua ini jadi pertanyaan. Apakah ketokohan daripada Gubernur Lukas NMB ini memang bisa membuat kegaduhan di Papua ini memang lebih rumit atau gimana? Ya kan? Karena persoalannya adalah ini seorang kalau betul Lukas NMB ini korupsi, mencuri uang rakyat Papua, itu harusnya masyarakat Papua harus senang bahwa ditahan karena tadi ada gelontoran uang dari pemerintah yang triliunan lewat beberapa item, otsus, PON dan yang lainnya. Ini semua maksudnya dari pemerintah kan adalah untuk mempercepat sumber daya dari Papua ini baik dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Papua, dan itu stimulan-stimulan yang diberikan itu lebih dari daerah lain karena memang diakui bahwa sumber daya manusia di Papua dibutuhkan percepatan ya untuk ini. Kemudian juga fasilitas di sana harus dibangun secepatnya. Kemudian dengan dituduhnya orang nomor 1 di Papua melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, ini kan negara, dalam hal ini KPK yang ditugaskan, dia harus bertanggung jawab untuk membuktikannya secepatnya, sehingga kegaduhan di Papua tidak menjadi lebih gaduh, dan saya boleh katakan drama ini boleh terkuak, sehingga kan tidak memunculkan isu yang liar. Karena sekarang kan sudah memunculkan isu liar bahwa NMB ini sudah berlawanan dengan pemikiran pemerintahan saat ini, kemudian dia diobok-obok. Ya, salah satu kenapa dia hanya jatuh terprosok di 1 miliar, kenapa tidak di 1 triliun misalnya ya. Atau gimana, silakan. Jadi gini, itu yang saya bilang tadi. Memang kalau kita bicara ya secara umum ya, anggaran yang masuk di Papua ini kan begitu besar. Ya saya bilang tadi, selain anggaran otsus juga di sana ada pembagian dividen dari Freeport. Ada itu sekian persen ke pusat, sekian persen ke provinsi, dan sekian persen ke kabupaten kota yang ada. Jadi tentunya di sana dengan melihat kondisi Papua itu kan belum sebanding dengan anggaran yang begitu besar loh. Nah, itu yang menjadi tanda tanya juga kita. Harusnya ini juga menjadi dasar KPK memeriksa, apalagi sudah ada statement terkait tadi pernyataan tentang itu toh Menko Polkam ikut berstatement segala macam, walaupun saya bilang ini kan jadi liar justru. Sebenarnya ini kan masih ranah hukum KPK. Toh kalau
Menko Polkam berstatement situasi konflik di Papua, ya silakan, tetapi jangan masuk lebih dalam lagi ke ranah proses ada penyidikan dan penyidikan terkait penetapan tersangka Lukas. Nah, ini akhirnya orang kan menggoreng, dipolitisir, ada apa ini, ada upaya pemerintah. Artinya kelihatan bahwa KPK tidak merdeka lagi tidak merdeka lagi sebagai lembaga yang independen. Bisa bayangkan mereka konferensi pers, ada Menko Polkam, ada KPK. Ada PPATK. Betul. Ini kan sesuatu yang menjadi tanda tanya. Seperti di endorse begitu ya. Iya, seperti di endorse. Betul. Nah, karena itu saya mengharapkan bahwa sudah kembalilah KPK itu ke barak sesuai dia bahwa lembaga independen kan, seperti itu. Walaupun ada perubahan-perubahan lewat undang-undang tentang ya katakanlah personal di KPK, tetapi itu juga tidak serta-merta membuat mereka itu tidak independen lagi. Kita berharap mereka masih independen. Nah, jadi kita jangan hanya terfokus pada, artinya saya mendorong KPK jangan hanya di satu case ini, gratifikasi 1 miliar ini untuk jadi seolah-olah memaksakan dia supaya ya oke lah normatifnya dia tersangka, tapi jangan dipaksakan dengan situasi Papua lagi konflik ini untuk kalau bisa jangan ada upaya paksa sampai ada penjemputan memakai kepolisian dan tentara. Ini terlalu kecil ini, Bung Aswin. Nah, ini akan mengorbankan, akan memicu dengan situasi saat ini di Papua yang kita tahu bersama. Kita berharap ini kan Papua supaya damai. Karena korban begitu banyak kan. Nah, apalagi kemarin ada korban dari orang Manado lagi ulang. Betul. Seperti itu, situasi lagi begitu. Jadi ini biarkan, justru yang dilakukan KPK adalah kalau saya bagaimana kalau bicara korupsi ini kan sebenarnya hal yang prioritas itu adalah pengembalian kerugian negara. Bagaimana KPK ini sekarang kan KPK sudah blok rekeningnya. Nah, apalagi sudah blok. Jadi warga di sana merasa dia gratifikasi 1 miliar yang diambil rekeningnya itu udah 70-an miliar yang diblokir di bank oleh PPATK. Sementara kasus-kasus lain ini kan belum pasti semua. Yang baru dikatakan ada lagi telusuri PON, lagi telusuri tentang Otsus. Saya pikir ini yang dikejar, jadi atensi lagi. Ya toh? Ini sementara di ini bukan dipending penetapan tersangkanya. Jangan dulu dipaksakan dengan situasi seperti ini. Tapi kita mendorong sebagai aktivis bahwa ini ada kasus yang lebih besar yang harus diungkap KPK. Nah, kalau ini yang berani diungkap KPK, ya kan, dan mengatakan bahwa dia juga tersangka kasus misalnya penggunaan tindak pidana korupsi, penggunaan dana Otsus, atau dia penetapan tersangka tindak pidana korupsi penggunaan dana PON. Itu besar kan? Nah, itu kan akhirnya bisa membangun opini ke masyarakat Papua sehingga dukungan terhadap KPK terkait penetapan tersangka ini banyak. Ini kan ada pro kontra. Memang ada juga yang mendorong untuk secepatnya tersangka dijemput, karena dipaksa. Mereka melihat bahwa kasus ini ada yang normal ada normal. Maksudnya ada orang-orang Papua juga sebagian mendorong ini cepat ditangkap atau Lukas menyerahkan diri. Nah, ini justru memperkeruh. Nah, kalau KPK sudah mulai memberikan atensi dengan kasus-kasus yang lain ini dan menetapkan tersangka lagi dia karena ada kerugian negara, ya kan? Ini kan sudah ada pintu masuk dari PPATK. Sebetulnya ini bagus sekali. Sudah ada data. Baru dia kan ada data. Periksa penggunaan anggarannya. Ya kan seperti itu. Gampang. Jangan jadi gini. Panggil jangan dulu dari gubernurnya. Dari bawahnya. Dari bawah pejabatnya periksa semua sekdanya, enggak, iya kan? Iya, Kadis PO proyek-proyeknya, siapa penyelenggara PON-nya. Bikin mereka tersangka, baru lari ke bunuh. Nah, kalau itu yang terjadi, ini kan jadi besar. Bahwa di Papua, artinya bayangkan yang diperiksa jangan langsung ke gubernurnya ya. Iya, jadi begitu penetapan tersangka Lukas NMB bukan cuma nilai 1 miliar. Ada besar lagi. Karena anggaran kan nggak masuk akal, anggaran begitu banyak di Papua, terus di Papua masih seperti itu kondisinya. Justru data yang saya dapat terakhir tingkat kemiskinan di sana luar biasa loh, nomor 1 di Indonesia mungkin. Di Papua sana kan sudah banyak anggaran. Berarti kan anggaran-anggaran di sana banyak dikorupsi. Artinya salah sasaran. Dan itu ada kerugian negaranya dikorupsi.
kok penetapan tersangka ini cuma gratifikasi. Ini yang jadi tanda tanya. Apakah ini mau melarikan seperti pengalihan isu seolah-olah bahwa menutupi ini yang ada lebih besar lagi. Nah, itu yang kita lagi mendorong. Kan misalnya di Otsus ini kan dia berbuah di ada pembangunan fisik maupun non fisik. Ya, betul. Berarti kan dia proyek kan, ada proyek. Iya. Kan? Apakah proyek itu memang orang-orang Papua semua, atau memang banyak yang dari Jakarta? Ya, bisa saja. Kalau kita bicara artinya tentang itu. bisa aja misalnya korupsinya sudah dari Jakarta Ya, misalnya. bisa saja. Kan Jakarta. ada sempat viral contoh ya, saya bilang contoh. Sempat viral tuh pernyataan seorang bupati, hanya untuk pemengkaran harus sogok di dewan. Kan di PRI itu kan sempat viral itu kan. Saya harus bayar untuk bayar ini. Nah, bisa saja ini supaya menggelontorkan dana Otsus ini ke Papua, bisa saja ada potongan atau ada ini pelicin, kita tahu bersama ini kan ada aja. Data Otsus, anggaran Otsusnya kelihatannya besar, tapi yang tembus murni ke masyarakat. Iya, karena sudah karena mungkin supaya lancar dari pusat, ya kita tahu bersama bukan rahasia, Bung Aswin. Orang melobi proyek saja dari kementerian harus ada fee. Ya kan, itu kan banyak sudah. Padahal saya sempat berpikir bahwa karena ini Papua ini adalah perhatian khusus, maka mungkin saya pernah sempat berpikir membayangkan mungkin tanpa lobby-lobby yang terlalu seperti yang dikatakan Alan, harusnya sudah dipermudah lah. Dipermudah kan, kelancaran anggaran itu permudah lewat undang-undang otonomi khusus itu kan sudah jelas. Tapi kalau dikatakan tadi bahwa kemiskinan masyarakat Papua nomor ini berarti harus dilihat uangnya ada kemana, tersedat kemana, ini yang perlu tersumbat kemana. Ini yang perlu ditelusuri semua, ya kan. Jadi jangan kita main terus sekarang ada main lagi seolah-olah ini dihabiskan dikasih ini. Jangan dulu main sampai ke hilir, hulu dulu kita proses ini dari hulunya. Toh terkait dana OSU ini yang jadi atensi. Karena saya lihat memang dengan langsung ke Lukas NMB-nya terjadi semacam shock psikologis. Karena langsung ke orang nomor satu. Orang nomor satu dan dengan nilai 1 miliar. Kan gratifikasi yang kita tidak tahu gratifikasi apa. Baru tiba-tiba ada opini tentang dana OSUS atau apa segala macam, ada PPTK temuan ini. Ya ini yang dibongkar. Ada kerugian negara enggak? Karena kalau gratifikasi yang saya bilang tadi Bung Aswin, gratifikasi itu tidak selamanya ada hubungan dengan kerugian negara. Sama dengan suap. Tidak selamanya ada hubungan dengan kerugian negara. Iya kan? Itu seperti gratifikasi pemberian hadiah untuk jabatan, untuk kasus. Ya kan kemarin orang Hakim Mekmah toh menerima gratifikasi ya dia karena atau suap misalnya untuk kasus, kan tidak ada kerugian negara itu, iya kan? Jadi dampak politis ke masyarakat ini kok gubernur seorang toko begini cuma gratifikasi 1 miliar. Jadi Bung Berti mau mengatakan bahwa KPK dalam menetapkan tersangka ini sebenarnya tidak siap-siap sekali ya. Iya, tidak siap. Dengan masalah kecil mengorbankan ini. Artinya tidak kan gini, saya membayangkan organisasi seperti KPK, kan KPK ini semacam ketika menetapkan suatu kasus itu dia dibayangkan bahwa sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Dia harus berbagai aspek. Ini kelihatannya dia tidak mempertimbangkan. Harusnya dia kumpul aja ini ada tambah mana kasih besar untuk situasi seperti itu. Kecuali kan dia misalnya tertangkap tangan. Beda kan. Beda suap gratifikasi tertangkap tangan. Dia kan tidak tertangkap tangan. Dia tiba-tiba artinya kasus ini sudah dalam penyelidikan dulu mungkin lewat ini. Ada data mungkin ya. Ada dapat itu bukti transfer mungkin ke rekeningnya kan 1 miliar dari bukti transfer katanya dari orang mentransfer 1 miliar. Tapi kasusnya apa, terkait kepentingan apa, proyek apa kan kita belum tahu. Jadi kelihatan sekarang KPK itu maju agak enggan, mundur enggan, nggak bisa mundur karena udah dipublish bahwa status Lukas NMB itu sudah tersangka. Mau maju kelihatan ada pertimbangan lain, dan ada pertimbangan khusus. Tiba-tiba jadi ini bola liar seolah-olah ada muatan politis, tiba-tiba ada pejabat negara, Menko Polkam memberikan statement lagi. Ya kan sejarah, lebih Bung Aswin tahu sejarah mana kasus korupsi
selama ini KPK tangani banyak gubernur Banyak, ya. yang ditangkap, yang di ini. Tidak ada Tidak ada kan Menko Polkam Mahfud atensi. MD yang ini Iya harusnya toh, ya. iya kan tidak ada selama ini. Walaupun selalu memang namanya korupsi ada hubungan dengan politik karena pimpinan Selalu kepala daerah kepala karena daerah itu kan orang negara, partai. ya Nah, uang negara. tapi kalau ada bilang, saya juga mau mengatakan juga kalau ada yang bilang ini ada upaya untuk partai tertentu, tidak, tentu tidak. Karena beberapa kali KPK menangkap juga dari partai-partai lain juga, ada partai penguasa juga ditangkap kan. Tidak harus karena ini Demokrat contoh bukan terus ditangkap, tidak sih. Tapi ada partai-partai lain. Tapi saya mengira ini jadi ada muatan politis karena ini berhubungan dengan konflik yang Papua, ada di ya. Papua. Tapi memang terlalu ceroboh ketika seorang Menko Polhukam istilahnya langsung di orang Manado atau orang bilang pasang badan ini. Iya, udah boleh pasang badan. Jangan terlalu, sampai rupa kasus Sambo lagi. Sambo, Mau iya. pasang badan. Pasang badan. Jadi lain jadi tuh. lain kan. Iya. Mungkin jadi waktu ini. kasus Sambo ketika Pak Mahfud bicara orang masih mentolerir karena melihat memang ini di internal Polri ini ada kubu-kubuan sehingga membutuhkan orang luar untuk meneropong ke dalam. Pak Mahfud ini kita lihat juga dia terlalu ceplos-ceplos. Mungkin Ceplos-ceplos, biasa ya. di luar dulu Pak aktivis, di dalam kadang-kala dia ceplos. Oh, ini ada 1.000 triliun ini. Seolah-olah sudah menjustifikasi kan Padahal padahal kan itu baru berupa mungkin laporan intelijen. Iya, baru Ya, laporan PPTK ada intelijen, begini. iya. Main opini. Saya pikir hal itu jangan dulu disampaikan. Itu semacam laporan intelijen yang Iya. baru dikonsumsi oleh internal. Tidak boleh itu kan Ya. masalah ada aliran itu sebenarnya menurut kita jangan dulu disampaikan. Aliran-aliran dana ada begini jangan. KPK kita dorong. Jangan cuma sebatas kasus gratifikasi 1 miliar. Ini ada kasus yang lebih besar. Justru ada apa ini? Ya kalau cuma gratifikasi 1 miliar. Kasih besar. Sehingga masyarakat Papua tahu bahwa oh ini orang pe gubernur. Iya toh. Oh dia ada korupsi sampai kerugian. Kerugian sekian. Iya. Ada Artinya kerugian uang negara. Artinya harusnya uang ini boleh mensejahterakan masyarakat Papua. Tapi enggak. Tapi Iya. ya. Tapi ketika KPK cuma penetapan tersangka gratifikasi 1 miliar, mereka kan masih ini. Ya. Kemudian kasusnya didiamkan begini juga, itu malahan menurut saya membuat rumit. Artinya begini, karena dia ini seorang gubernur. Iya. Seorang gubernur ini dia kan bisa memerintahkan banyak hal. Dia bisa memerintahkan banyak hal dengan situasi yang dikatakan tadi mirip perang. Iya, situasi perang di sana. Dan pengendalinya sudah dalam keadaan juga tidak sehat ya. Iya. Mungkin tidak berpikir jernih lagi ya. Bisa Jadi, memberi peluang banyak hal. Jadi banyak sebetulnya pintu mau masuk toh untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Dengan dia tadi kasus-kasus yang disebutkan. Tapi jangan dilempar ke media dulu misalnya toh. Tapi ini kan sudah jadi sudah dikonsumsi berita liar semua tentang apalagi sekarang kan zaman digital. Iya. Kalau kita lihat di YouTube, pokoknya di media sosial itu udah sangat liar. Tetapi kalau kita bicara hukumnya, penetapan tersangkanya Lukas itu sekali lagi cuman gratifikasi 1 miliar. 1 miliar. Belum yang lain-lain kan ini. Yang lain ini hanya statement opini saja. Yang berkembang. Iya, berkembang. Untuk mungkin supaya masyarakat Papua, oh begini. Tapi secara hukum belum terbukti semua itu. Baru 1 miliar. Sehingga masyarakat Papua juga, dia merasa, loh seorang Lukas kok. Iya. Cuma 1 miliar. Dia punya tambang, dia punya ini. Katanya punya tambang ilegal di Tolikara. Ya kan? Ketika mereka geser lagi, oh dia main kasino menghabiskan begini. Itu semua pintu masuk, tapi jangan kita terfokus di situ semua. Itu bukan merupakan bukti itu. Yang sekarang bagi kita aktivis maupun orang hukum mendorong ini KPK bahwa ini diungkap semua ini. Ada banyak ini yang artinya kerugian negara. Kerugian negara bisa ada terkait dengan ya kita melihat di fakta di lapangan tidak ada perkembangan. Kan harusnya bisa aja KPK menetapkan dulu tersangka misalnya
orang-orang yang terkait Ya, lainnya kalau memang di dia proses, sana kan, kalau dia ada proses, kerugian ya. negara tuh. Karena saya membaca di media online beberapa waktu lalu, ternyata sebelum menetapkan tersangka sudah memeriksa beberapa orang. Ya, Sudah ada beberapa orang yang ya. diperiksa. Ya kita berharap lah, maksudnya dua kasus yang sudah ada statement resmi ya terkait penyelenggara PON dan pengelolaan dana OSUS ini secepatnya ditetapkan tersangka. Bahwa sehingga ketika ini ditetapkan tersangka bahwa kasus ini ada kerugian negaranya berapa sekian, cepat dihitung. Nah, artinya kan bisa jadi atensi semua lembaga selain KPK baru BPKP untuk menghitung kan. Mereka kan pasti sudah punya data-data. Data-data Ya, data itu kan tidak bisa didapat hanya diperiksa oleh Pak Lukas, karena periksa Pak Lukas, tidak. Pejabat di bawahnya. Ya kan? Itu seperti itu. Dan udah rahasia umum kan, korupsi itu tidak mungkin satu orang. Iya. Korupsi, Iya, korupsi pasti. itu dia berjemaah. Selain artinya selain kalau memang benar Pak Lukas NMB ini tersangka, pasti dia punya jejaring. Iya. Jadi kalau sekarang pemerintah memaksakan atau lewat KPK hanya dengan 1 miliar ini memaksakan upaya paksa mengerahkan polisi dan TNI untuk menjemput paksa seorang Lukas NMB. Ini bukan kita bicara, betul kalau bicara hukum kan semua sama ini. Ya. Tetapi dalam situasi seperti ini itu akan gejolaknya luar biasa. Luar biasa ya. Tambah konflik di Papua itu tambah luar biasa. Karena ya, kita tidak tahu apakah orang mendukung Pak Lukas ini karena ketokohannya, dia pernah bupati atau gubernur, atau memang ya dalam tanda kutip bisa saja dia banyak memberi sponsor-sponsor di selama ini yang orang Papua teriak-teriak ini kan kita nggak tahu, sehingga ada dukungan. Dia punya hubungan pertemanan atau pasti, jejaring dengan kelompok-kelompok yang meminta ini kan itu seperti itu. Jadi sehingga ya semoga ini kan ya orang podcast ini bisa didengar semua bahwa ini jangan sampai cuman masalah itu kan mengorbankan banyak, mengorbankan besar. Lebih baik fokus mengungkap yang 2 kasus besar itu, karena saya yakin pasti ada kerugian negaranya. Dan besar ya. Ya apalagi sudah ada PPTK memberikan informasi ada transaksi mencurigakan, itu pintu masuk. Tapi walaupun tidak bisa jadikan dasar bukti kan, tinggal melihat mana proyek panggil. Begitu Bung Asmin. Ya. Dan Tribunal tentu perbincangan ini saya kira bukan hanya menarik, tapi ini memang sangat penting karena memang berbicara KPK, berbicara kasus Lukas NMB ini sudah menjadi isu nasional, perbincangan nasional, dan sebenarnya mempertaruhkan kredibilitas daripada KPK, mempertaruhkan sebenarnya ada marwah juga negara ini, sehingga memang harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana sebenarnya ya. Karena apa juga tadi dikatakan bahwa ini mempertimbangkan juga bahwa Lukas NMB ini saat ini bagaimanapun dia masih seorang gubernur di daerah yang lagi konflik, di daerah yang lagi ada katakanlah separatis ya. Memang ada separatis bagi negara ya, separatis bagi negara sehingga memang dilema saya kira ya. Mungkin kalau menetapkan beliau sebagai tersangka, kalau beliau sekarang sudah posisi tersangka kemudian ditahan dan di sana ada pejabat gubernur misalnya dari militer, mungkin lebih kondusif. Tapi dengan situasi sekarang masih menggantung, dikhawatirkan memang ya sulit untuk masih. Apalagi tadi orang belum bicara tentang kondisi kesehatannya ya. Kesehatan kondisi kesehatan juga. Tentu kan dikatakan tadi bahwa pengacara beliau juga meminta untuk memeriksakan beliau ke Singapura ya. Cuma tidak bisa juga memang orang aturan kan memang tidak bisa begitu. Jadi dia sebetulnya KPK bilang harus ke KPK. KPK kan ada dokter sendiri. Kalau memang rekomendasinya tidak ada dokter Indonesia yang mampu mengatasi penyakitnya bisa ya. Tapi dia dalam pengawasan KPK ya. Jadi kasus ini boleh dikata genderang baru dimulai. Kita sebagai masyarakat tentu akan melihat bagaimana sepak terjang KPK, dan kita juga akan melihat bagaimana perlawanan seorang Lukas NMB sebagai warga negara untuk membuktikan bahwa dia tidak seperti yang disangkakan ya kan. Artinya tentu
kita juga kan di bincang-bincang ini tidak menghakimi siapapun. Ya. Tentu bahwa dia tertuduh, ya itu merupakan kewenangan dari KPK. Tapi bahwa juga untuk melakukan pembelaan diri itulah hak dari setiap warga negara, termasuk juga daripada Lukas NMB. Dan tentu kita akan lihat ke depan episode berikut, karena ini sudah tersaji, tidak mungkin maju, tidak mundur. Lambat atau lekas saya kira kasus ini akan dibuktikan ya, karena kelihatan sebenarnya negara ini sangat ngotot sebenarnya ya, untuk tapi jangan juga blunder ya, karena ada hal-hal yang kita harus hormati, hargai, yaitu adalah bagaimana hukum yang berkeadilan, hukum yang memberikan rasa keadilan kepada publik, hukum yang memberikan rasa kebersamaan publik ya. Jangan sampai tentu membuat publik merasa bahwa kasus ini dipaksakan, kasus ini ada bagian dari kriminalisasi atau ada tujuan tertentu, karena ada juga wacana yang sudah berkembang demikian ya. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke Bung Berti untuk ada closing statement. Silakan. Baik, terima kasih ya. Pertama tentunya saya berharap pemerintah dalam menyikapi persoalan ini lebih bijak, ya kan. Jangan mengeluarkan statement-statement yang pada akhirnya dalam hal ini pemerintah pusat ya, khususnya Menko Polkam, yang menimbulkan tambah kegaduhan. Biarlah ini menjadi ranah KPK. Justru kita sama-sama mendorong KPK untuk ini lebih dikembangkan, tidak hanya terfokus pada penetapan tersangka masalah gratifikasi 1 miliar. Tetapi kami menduga ini banyak lagi kasus-kasus yang besar yang sudah akan menimbulkan kerugian negara. Kasihan orang Papua kan, kalau dalam keadaan seperti ini ada konflik ditambah lagi persoalan ini, akhirnya lebih susah, kasihan. Lebih susah, dan konflik juga di sana kan bukan lebih tenang, malah ini. Kita berharap konflik di Papua juga bisa selesai kan, tanpa dipolitisir dengan persoalan-persoalan terkait penetapan tersangka Pak Lukas NMB. Begitu Bung Mas. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang terkait dengan topik KPK versus Lukas NMB. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih ke Bung Berti yang sudah menerima undangan kami dan boleh berbincang-bincang di sini. Dan tentu saya berharap semoga perbincangan ini boleh memberikan tambah wawasan ya bagi para Tribuners. Lain tentang tambah wawasan juga, ini bagian dari informasi, juga memperkaya cara wahana kita dalam berdemokrasi, dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan banyak hal yang lain yang kita dapatkan. Dan tentu kita akan bertemu lagi di acara Tribun Bakudapa, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda dan mata lokal menjangkau Indonesia.